Ya mungkin bisa di bagaimana nih setelah putusan vonis dari hakim akhirnya 3/4 dari tuntutan yang diputuskan oleh hakim sendiri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang dari pagi udah luar biasa nunggu putusan Fadel. Dan tadi sama-sama kita dengar Fadel diputus 9 tahun. Ada beberapa fakta persidangan yang tidak dibacakan oleh majelis yang dianggap sudah dibacakan. Tapi dalam hal ini saya mau menyampaikan fakta persidangan seperti janji saya kepada rekan wartawan pada saat itu. Setelah putusan saya akan membuka fakta persidangan yang sebenarnya supaya nggak oke. Yang di sebelah kiri saya udah banyak yang kenal ya. Beliau hadir karena beliau cukup mengenal anak korban dan pelapor. Sebelah kanan saya adik saya dari tim kantor saya juga. Saya mau menjelaskan berdasarkan keterangan ahli forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dengan nomor visum 295-TU.FK-9-2014 tanggal 17 Oktober 2024. Ahli menyampaikan bahwa penyebab terperiksa melahirkan sudah tidak dapat ditemukan. Tidak ditemukan adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan terperiksa. Namun tidak diketahui apakah terdapat komplikasi saat kehamilan serta diketahui apakah terdapat kelainan dalam janin yang dikandung. Sehingga jelas dan terang bahwa di muka persidangan bahkan dalam rangkaian proses penyidikan sampai dengan penuntutan telah ditemukan fakta bahwa apakah memang telah terjadi peristiwa hukum aborsi atau tidak. Fakta mana yang harus menjadi perhatian kita semua guna mendapat penegakan hukum? Bahwa jaksa penuntut umum juga telah tidak melengkapi berkas-berkas persidangan dalam berkait hasil visum terhadap janin. Pada saat persidangan, jaksa tidak dapat membuktikan dalam persidangan berkas-berkas hasil visum terhadap janin atau bayi yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum lahir akibat aborsi guna mencari fakta-fakta ilmiah untuk menegakkan dalil-dalil dakwaan dan tuntutan jaksa. Telah tidak ditemukan fakta hukum berupa dokumen forensik yang menyatakan bahwa telah terjadi aborsi yang dialami oleh anak korban atau bahwa aborsi telah terjadi sebagai akibat langsung dari obat yang diminum oleh anak korban maupun obat yang dimasukkan ke dalam vagina korban. Bahwa kurang cermatnya jaksa penuntut umum dan dalam melengkapi berkas-berkas yang dihadirkan di muka persidangan untuk menuntut terdakwa dengan tuduhan telah melakukan aborsi akan sangat sulit ditegakkan dalam perkara ini. Bahwa requisitioirnya tertanggal 1 September 2025, jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa bersalah atas aborsi atas kehamilan yang dialami oleh anak korban yang terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 9 Mei 2024 dan pada bulan Juni 2024. Tolong di bold, bulan Mei 2024 aborsi pertama menurut jaksa penuntut umum. Aborsi kedua di bulan Juni di tahun yang sama 2024. Seperti tadi disampaikan oleh majelis, aborsi pertama itu pendarahan. Seperti kalian dengar, yang memesan obat adalah anak korban. Meminum dengan Sprite, diminum melalui mulut dan melalui vagina. Kemudian 5 menit kemudian merasakan perut mulas. Saat itu terjadi tidak ada Fadel di sana. Kalau tadi kalian dengar, ada yang dengar waktu majelis bilang anak korban memesan obat melalui Google.
mundur ke belakang. Pernah disampaikan oleh pengacara Nikita Mirzani bahwa katanya yang memesan obat Fadel. Tapi tadi kalian dengar sendiri dari mulut majelis hakim siapa yang memesan? Anak korban. Oke. Logikanya pada bulan Mei dia melakukan aborsi, memesan obat melalui paket yang diambil oleh Aroh pembantunya, kemudian memesan Sprite dan meminumnya. Tidak ada Fadel di sana. Sampai pendarahan selesai, barulah dia video call seperti tadi yang disampaikan oleh majelis, yang disampaikan oleh anak korban, papa anak kita sudah meninggal. Ada Fadel di sana? Tidak ada Fadel di sana. Oke. Bulan Mei itu pendarahan. Dikatakan oleh JPU dan tadi majelis juga membacakan aborsi kedua di bulan Juni yang sudah sebesar boneka dan sudah lengkap. Sekarang kita main pakai logika. Mungkin nggak bulan Mei aborsi, terus hamil lagi bulan Juni keluarnya segede gini? Oke. Fakta persidangan, menurut ahli forensik, pada terperiksa ditemukan puting kedua payudara tampak menggelap dan melebar, serta pada perut terdapat garis membujur yang berwarna lebih gelap dari kulit sekitarnya, yang sesuai dengan tanda-tanda usia kehamilan trimester kedua, yakni setelah 20 minggu. Terkait janin yang dilahirkan, dari seluruh rangkaian pemeriksaan, perkiraan menurut ahli forensik, janin tersebut berusia minimal 20 minggu dalam kandungan dan usia kehamilan di trimester kedua sekitar 12-28 minggu. Sehingga ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU memberikan kesimpulan usia janin yang dilahirkan antara 20-28 minggu dalam kandungan atau kurang lebih sekitar 5 bulan usia janin. 20-28 minggu, kita tarik mundur 20 minggu. Antara bulan Januari atau Februari sudah hamil. Di mana bulan Januari dan Februari beradanya Loli? Loli berada di UK. Jadi kalau boleh tahu Kak, hamil dengan anak siapa? Saya tidak mau menjawab itu dulu. Saya selesaikan dulu ini ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke. Bahwa dari pemeriksaan keseluruhan yang dilakukan pada tanggal 19 September 2024 dan 30 September 2024, berdasarkan hasil pemeriksaan USG, rahim didapatkan hasil bentuk dan ukuran normal sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi pengeluaran janin minimal 6 minggu sebelum pemeriksaan. Tidak ada Fadel di dua peristiwa aborsi. Bahwa faktanya dalam persidangan Fadel mengakui ditelepon saat sudah selesai terjadi pendarahan. Kemudian yang kedua dia ditelepon, dikasih tahu janinnya keluar. Saya tanya Fadel di depan persidangan, saya tanya sebesar apa? Sebesar ini. Sudah lengkap, sudah. Dan sudah dikubur oleh Fadel. Menjadi pertanyaan buat saya. Dari mulai pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan sampai masuk di dalam dakwaan, tidak pernah dibahas soal janin yang keluar sebesar boneka. Ada pernah kalian dengar itu? Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa itu tidak disebutkan? Itu yang pertama. Berdasarkan kesaksian anak korban di depan persidangan, dia mengakui bahwa dialah yang punya inisiatif aborsi. Sekarang pertanyaan saya lempar kepada rekan wartawan. Kalau benar menurut keterangan ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU bahwa usia kehamilannya itu 20-28 minggu,
berarti bulan Januari, antara Januari sampai Februari sudah hamil di sana. Di hadapan majelis, anak korban mengakui di UK pun dia berhubungan badan dengan beberapa laki-laki. Itu fakta persidangan yang tidak dilihat oleh majelis. Itu yang membuat saya tadi agak kaget. Tidak ada satupun fakta persidangan yang menjadi pertimbangan. Sekarang pertanyaan saya, Loli tiba di Indonesia pada bulan Maret. Sorry, Kak Bintang boleh ikut gabung di situ. Kursi, di kursi. Loli tiba di Indonesia bulan Maret. Menurut keterangannya baru berhubungan dengan Fadel di bulan April. Mungkin nggak Mei hamil. Mungkin nggak Mei sudah aborsi. Kalian bisa lihat jejak digital itu nggak bisa hilang ya. Kalian bisa cari di TikTok tanggal berapa dan siapa yang menjemput Loli di bandara. Di hadapan majelis, Loli menyampaikan berupaya 6 kali pulang ke rumah ibunya, namun tidak diterima oleh ibunya. Pertanyaan saya, peristiwa yang hari ini diputuskan akan terjadi nggak kalau ibunya terima dia pulang? Tidak terjadi. Dan sampai hari ini Loli tidak ada di rumah ibunya. Yang katanya sibuk mau melindungi anaknya, menuduh Fadel merusak masa depan anaknya, tapi sampai hari ini anaknya tidak diterima masuk di dalam rumahnya. Saat ditanya oleh majelis, apakah sekarang Loli sudah pulang ke rumah? Belum, yang mulia. Jadi sekarang tinggal di mana? Saya masih di safe house dan saya nggak betah, yang mulia. Itu yang jadi fakta persidangan. Kemudian tadi disampaikan menurut pertimbangan majelis ada tipu muslihat yang dilakukan atau bujuk rayu sehingga persetubuhan itu terjadi. Faktanya sejak kedatangan Loli di bulan Maret, Fadel sudah niat menikahinya karena Loli mengeluh sudah dibuang oleh ibunya. Yang kalian semua tahu pernah di-announce ya sama ibunya di media bahwa itu udah bukan anak saya. Kami lampirkan bukti di dalam pembelaan. Loli pernah menerima lamarannya Fadel. Fadel memberikan cincin berlian untuk pengamar. Jadi sejak awal niatnya menikahi, bukan seperti apa yang dituduhkan, bukan seperti apa yang dibuat opini selama ini. Oke, saya akan perlihatkan lagi. Oke, ada satu postingan yang sangat menyedihkan dan miris buat saya karena saya punya anak. Dan mungkin ibu di luar sana yang punya anak. Sudah.
Bentar ya. Ini kita Mirzani menghapus nama Loli dari ahli waris. Postingan nih kita Mirzani yang ditaruh di media sosial untuk dibaca oleh semua rakyat Indonesia. Yang paling sedih pada tanggal 16 April 2024, Loli memposting di Instagram story-nya persis di depan pagar rumah ibunya. Saya bacakan kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktu agar bertemu walau 10 menit saja. Dan tetap tidak dibuka pintu. Itu saat setelah pulang dari UK ya waktu itu. Ini bukti Kade dan keluarga setelah menjemput dari bandara langsung mengantarkan Loli ke rumah ibunya dan tidak dibukakan pintu. Boleh berdiri dikit. Ini bukti chat Loli mengadu bahwa dia sering dipukul oleh ibunya. Lagi kirim sini WhatsApp. Aku dipukul. Aku dipukul karena ketemu sama Sean. Oke. Sekarang waktunya kalian bertanya sama saya. Apa yang mau ditanyakan? Satu-satu ya. Banding. Oh iya. Tidak. Sudah cukup sampai di sini.
Karena seperti tadi kalian dengar, saya jawab pertanyaan dari majelis bahwa saya sudah upaya baik melalui pengacaranya. Hubungan saya dengan pengacara kami Bamit hanya berseteru di persidangan, tapi di luar persidangan hubungan kami baik. Sampai kemarin saya masih chatting, beliau masih di rumah sakit Siloam, masih di opname. Kemudian saya mencoba upaya berjuang untuk klien saya untuk bisa menghubungi ayah kandungnya, dibantu oleh beliau. Tapi nanti boleh ditanya wawancara ke beliau saja. Jadi kalau saya jawabannya tadi seperti yang kalian dengarkan di hadapan persidangan. Jadi saya hanya mau menyampaikan, mau bertanya kepada semua netizen di luar sana yang sejak awal sudah percaya dengan opini yang dibentuk oleh ibunya yang sekarang ada di dalam sana, bahwa dia mengatakan Fadel menghancurkan masa depan anaknya, menghamili anaknya, menyuruh aborsi. Tapi kalian tadi semua mendengar apa yang dibacakan oleh majelis. Dipertegas menurut majelis siapa yang membeli, siapa yang memesan berdasarkan keterangan Loli pada saat di hadapan persidangan. Bahwa faktanya Loli sudah mengandung menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU yang tadi juga dibacakan oleh majelis. Usia kandungannya sudah 20 sampai 28 minggu. Which is kita tarik mundur itu bulan Januari atau Februari. Dia masih berada di UK. Nah, dia baru pulang bulan Maret. Terus kalau benar, kenapa harus Fadel yang menanggung? Kenapa hukum harus kalah sama tekanan publik? Kenapa fakta persidangan ini dikesampingkan? Ada apa dengan hukum Indonesia? Bagaimana kalau ini terjadi dengan keluarga kita semua? Yang berbuat siapa? Yang memikul siapa? Kalau sekarang saya mau bilang, berdasarkan keterangan Loli di dalam persidangan, dialah yang punya inisiatif untuk aborsi. Boleh nggak sekarang saya bilang? Menurut saya ya, saya berpikir oh iya, pantas dia punya inisiatif untuk menggugurkan karena sudah dari sana. Seandainya itu lahir, mungkin anaknya boleh. Iya apa enggak? Ya. Ya. Ya, iya. Ya, kami akan buktikan. Dibongkar aja kuburannya, kan bisa tes DNA. Iya dong. Masa klien saya harus nanggung? Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadel dan Loli. Tapi bukan berarti hal yang dia tidak buat harus dia pikul. Mau nggak kalian para laki-laki diperlakukan seperti itu? Mungkin dengan banding nanti ini apa mungkin yang diharapkan? Apakah Fadil nantinya bisa bebas atau keringanan hukuman atau seperti apa? Iya, saya berharap hukuman ringan. Artinya gini, hukumlah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan dia harus memikul apa yang dia tidak lakukan hanya karena opini publik. Publik ini nggak tahu persidangan, makanya saya buka fakta persidangannya. Ini isi pledoinya. Dan tadi kalian semua dengar kok dibacain sama majelis kan? Siapa yang memesan obat? Bagaimana cara dia minum? Apa ada perintah Fadel? Tidak ada. Fadel baru ditelepon, dikasih tahu dengan bahasa tadi majelis, anak kita sudah nggak ada, Pak, anak kita sudah meninggal, sudah dibunuh anak kita. Berarti kok yang keberatan itu berarti yang soal aborsinya ya, berarti Soal aborsi dan kehamilan.
Kan menurut ahli forensik usia kehamilan saat bulan Juni dia keluar, usia kehamilannya itu 20 sampai 28 minggu atau 5 bulan. Masuk akal 5 bulan udah segede gini dong? Iya dong. Artinya bukan 2 kali aborsi, 1 kali percobaan aborsi. Yang pertama tidak berhasil. Iya apa enggak? Masa Mei aborsi terus Juni udah keluar segede gini? Dari bulan Mei ke bulan Juni berapa bulan, Bos? Di tahun yang sama. Dan tadi dibacakan juga oleh majelis. Wallahu alam. Cuman saya sedih sama hukum di Indonesia kalau seperti ini. Kenapa fakta persidangan ini diabaikan? Ada apa? Ada apa dengan penegak hukum di Indonesia ini? Ada apa dengan jaksa? Ada apa dengan majelis? Kenapa? Kenapa Fadel harus dibinasakan dengan 9 tahun? Dan di dalam pledoi ini saya sampaikan pledoi. Semua yang ada di ruangan persidangan bertanggung jawab kelak di akhirat. Dan Fadel di dalam pledoinya menyampaikan dia akan kejar satu persatu di akhirat nanti. Kak, mungkin kan tadi kan yang disampaikan hakim kan bahwa dakwaan pertama dan dakwaan kedua, alternatif kedua. Ini dakwaan pertama terkait tubuhan anak itu tidak keberatan atau sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada? Iya, karena waktu itu kan masih di bawah umur 17. Nah, pernyataan Fadel di depan persidangan ketika majelis bertanya, kamu tahu nggak kalau itu di bawah umur? Fadel jawab nggak tahu, karena menurut dia dan mungkin sebagian besar rakyat Indonesia, menurut Fadel umur 17 itu sudah dewasa karena punya KTP dan bisa ikut pemilu, iya apa enggak? Di mana? Oh ya tadi Persidangan kan dikabulkan nih Kak. Kan Pak Fadil dikabulkan ya Kak. Kabur, bur. Dikabulkan ya Kak. Ini ada niatan nggak Kak untuk terlepas dari banding ya? Oknum yang ada ruang sidang itu Kak, untuk melaporkan lagi ke tingkatan lebih karena kan ini mengaburkan fakta. Saya sekarang kembalikan ke masyarakat Indonesia bahwa tadi kan yang mendengar apa yang disampaikan majelis usia kehamilan dan pengguguran dan siapa yang punya inisiatif untuk aborsi, kan kalian dengar sendiri dari majelis siapa yang punya, siapa yang mesen, siapa yang Google, siapa yang minum. Fadel tidak ada di tempat. Iya apa enggak? Jadi untuk orang yang di luar sana yang percaya sejak awal, ini luar biasa di framingnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia mau menyelamatkan anaknya, seperti yang dia gembar-gemborin, saya terluka sebagai ibu, saya bla bla. Sampai hari ini anaknya nggak ada di rumahnya. Kenapa anaknya nggak boleh ke rumahnya? Kan dia di dalam. Kan bisa itu anak jaga adiknya. Jangan dong. Jangan karena Fadel ini diam, dibejek-bejek, bahkan saya nggak tahu lah pendukung-pendukungnya itu basar-basar sialan itu juga otaknya nggak dipakai. Mudah-mudahan mereka alamin tuh apa yang sekarang dialamin sama keluarganya Fadel. Makanya saya bilang kalian laki-laki mau nggak ketemu pacaran? Yang tadi dengar nggak yang disampaikan oleh majelis? Yang dilakukan Fadel dilakukan juga oleh banyak apa? Hah? Banyak orang. Tapi semua netizen seolah-olah di dunia ini cuma Fadel yang bejat. Sementara majelis keluar dengan sangat lugasnya bahwa yang kamu lakukan ini Fadel dilakukan oleh banyak orang. Cuman karena kamu public figure dan pelapornya public figure jadi rame. Itu kan tadi kata majelis, kalian dengar semua kok. Kalau tadi ada yang dengar live-nya mungkin dengar. Nah sekarang pertanyaan saya, kalian rekan-rekan wartawan atau semua netizen yang di luar sana yang punya anak laki-laki, ketemu seorang perempuan jatuh cinta, berhubungan, tahu-tahu bukan anaknya.
mungkin untuk tes DNA tadi menarik tuh, apakah memungkinkan, seberapa mungkin sih tes DNA dilakukan setelah di proses banding nanti? Dan di mana mungkin makam si janinnya itu? Ya nanti kita akan lihat. Kalian akan saya kasih tahu. Jadi semua orang yang sudah ikut penghujat, jaksa yang menuntut mengada-ngada, polisi yang sudah memaksakan ini, selamat tanggung jawab di akhirat ya atas fitnah yang luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini buat saya ini kekejian luar biasa. Dan tidak, yang saya bingung, Loli ini dibuang akhirnya. Dibuang nggak menurut kalian? Kasihan. Dari tadi saya kasih lihat buktinya, dari sana udah dilepas. Kan kalian baca tadi bukti yang saya kasih lihat, di-announce sama ibunya bahwa ini bukan anak saya. Tiba-tiba heboh ngejemput. Nah, lebam-lebam tadi yang disampaikan itu menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU, lebam-lebam diakibatkan waktu dia dijemput paksa ditarik-tarik itu menjadi lebam. Ada lagi ya? Mungkin dengan banding ini kan nanti ada bukti, apakah kemungkinan Loli juga disangka nanti karena Saya nggak tahu. Yang saya mau sampaikan bahwa Loli saat ini usia kamu sudah 18 tahun, sudah dewasa, sudah bisa menentukan nasib hidup kamu. Tapi saya yakin karmanya nggak lama. Silakan menuai apa yang kalian tabur semua. Nah kalau semua ya, apapun yang tadi kan secara personal ya, tapi kalau tubuh sendiri kan ada terlibat juga ikut serta. Ada niat mau boleh untuk mengeluarkan diri. Enggak. Karena dia anak di bawah umur. Nah satu lagi pertanyaan saya lempar kepada rekan-rekan. Kalau ada sepasang kekasih pacaran karena saling mencintai, kemudian melakukan hal bersetubuh karena suka sama suka seperti yang disampaikan oleh Loli di hadapan majelis. Kemudian misalnya seperti tuduhan yang di seberang sana bahwa anak saya dipaksa untuk aborsi. Perempuan punya pilihan nggak? Kalau laki bilang aborsi lah, punya pilihan nggak untuk bilang enggak? Punya kan? Nah, kalau si perempuan bilang nggak mau, saya nggak mau aborsi. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, ya saya mau piara anak ini. Nah, terus kenapa? Udah Mama Fadel nggak di sana, terus dituduh dia yang menyuruh aborsi. Ngeri nggak ini? Ngeri. Martin, mungkin dari pihak keluarga nih, dari Fadil sendiri setelah mendengar keluarga tersebut dan kondisi ini seperti apa dengan putusan tadi? respon keluarga seperti apa? Tadi kan ibu sempat pingsan juga ya. Respon Fadil seperti apa? Ya, kalau untuk respon mama itu shock ya. Tadi juga sempat langsung drop, kakinya lemes juga. Kita juga coba untuk kuatin mama. Ya saya bergetar juga ya sama Fadil, sama Bintang. Tapi Fadil yang selalu tenangin saya tadi, dia bisikin saya, dia bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebenaran nanti terungkap kok. Cuma itu aja sih yang dia semangatin ke kita. Itu aja sih. Sejauh ini kondisi mama gimana? Kita tadi kan sudah. Ya alhamdulillah sudah membaik, sudah tapi masih lemes ya kaki sama kepala masih berat. Enggak sama sekali juga jauh di pikiran saya karena saya selalu berpikir positif kan. Bisa. Ada lagi? Oh, Nana. Ya. Oke, saya mau sekarang Bapak Robi yang menjelaskan
karena beliaulah yang kenal dengan bapak kandungnya Loli. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya beberapa minggu lalu saya dihubungi oleh saya untuk menjelaskan apa yang terjadi tentang putusannya, tuntutannya. Saya pikir ini juga pandangan saya nggak terlalu adil teman-teman untuk anak usia 20 tahun tuntutannya segitu. Lalu Kak Oya bercerita bila saya bisa menjembatani untuk perdamaian itu. Saya bilang iya, saya bisa. Saya mengiyakan ya, saya bisa. Saya kenal dekat sekali dengan keluarga beliau, keluarga papanya Loli. Saya menjembatani akhirnya. Saya ngobrol dengan mereka, tapi nggak tahu kenapa setelah saya ketemu mereka, lalu saya diteror sama dia. Keluarganya juga diteror sama dia. Oya juga diteror sama dia. Omongin yang nggak enak. Saya juga akhirnya ngebales. Saya bilang ini kan mereka sudah dewasa, suka sama suka gitu. Jadi kalau emang ada hal perdamaian yang bisa dilakukan, kenapa enggak gitu. Lalu dia bercerita, ya paling nggak enak lah ngomong ke saya. Saya semakin semangat untuk membantu adanya perdamaian ini gitu. Tapi kan ternyata pihak sananya malah nge-DM keluarga ayahnya Loli dengan kata-kata yang nggak enak, kata-kata yang kurang pantas. Saya dekat sekali dengan keluarga Loli, tapi mereka benar keluarga introvert yang nggak mau dikenal publik gitu. Dari zaman dulu juga nggak pernah tercium kan siapa ayahnya Loli gitu. Jadi saya juga minta maaf sebelumnya ke keluarga Loli karena sebelum saya berhubungan sama Kak Oya, mereka sudah bilang udah Bi, jangan diurus lagi masalahnya Loli dan Adel. Aku bilang kenapa Ma? Aku bilang kita manggil orang tuanya apanya Mama. Kenapa Ma? Kita kan harus berbicara dengan benar gitu. Nggak usah takut. Emang kan Adel mau menikahi Loli, aku bilang setelah keluar penjara. Jadi nggak ada hal yang ditutup-tutupin mah kayak gitu. Bukan ditutupin, mereka malas aja kalau misalnya ayahnya Loli diserang sama wanita itu. Dan sampai kemarin 2 hari yang lalu saya dikirimkan bukti DM perempuan itu nyerang ayah Loli. Dan sampai semalam, sampai tadi nih, tadi siang pas saya bikin status saya di pengadilan, saya langsung di-unfollow sama ayahnya Loli. Jadi saya nggak takut karena di sini saya berdiri yang benar gitu, karena nggak ada salah sih menurut pandangan saya, mereka nggak salah sih sebenarnya. Jadi nggak adil sih menurut saya. Ya kata-kata nggak enak, kata-kata yang kasar, tahulah sendiri bahasanya dia seperti apa. Ke saya pun sama, gitu sama. Ancamannya mungkin apa aja? Enggak, ya ancamannya ya kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak mengakui lah apa gitu. Jadi yang Loli juga mendapatkan hal lain. Iya, makanya mereka sebenarnya malas untuk berhubungan sama dia karena kekasarannya itu. Saya kenal dari zaman mereka pacaran sampai Loli ada di dunia ini. Itu tuh Nikita langsung atau keluarganya? Karena Nikita kan saat ini masih berada di sel. Menurut Nana, Nikita langsung atau keluarganya? yang menurut Anda dengan bahasa kasar seperti itu nggak mungkin admin kan? Dan kalau admin nggak mungkin langsung bisa langsung hubungin, tahu itu ayahnya Loli, tahu itu mamahnya. Logikanya aja sih kayak gitu. Artinya bisa dibilang Niki masih bisa mendapat akses ponsel di dalam atau gimana? Kalau dengan Iya, kalau logikanya seorang admin yang nggak kenal dengan keluarganya Niki tiba-tiba meng-DM beliau dengan bahasa kasar, ya logikanya di mana gitu? Nggak mungkin admin yang nggak kenal papanya Loli tiba-tiba nge-DM kayak gitu, bilang begini. berarti Mas Robi yakin betul itu dari Niki ya? Ya, oke.
Tapi setelah itu tetap ayahnya sendiri tetap ingin merestui dan walaupun Dia merestui tapi dia malas ribut sama dia merestui tapi dia malas ribut sama yang di sana itu. Saya banyak kok bukti katanya di forward dari mamanya papanya Loli ke saya, kata-katanya. Berarti ayah kandungnya Loli mendukung untuk ada perdamaian gitu. Thank you Mas Robi. Thank you Roya. Sama-sama, selamat menikmati dengan malamnya. Iya. Geser-geser.